Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik, dan penuh semangat. Salam Teknik Informatika Unggul. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Yulianto dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pamulang, Program Studi Teknik Informatika. Saya akan menemani Anda dalam pelajari materi mata kuliah pemrograman web 1. Tonton terus di Sasmita Jaya Televisi, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan ke-12 ini, saya akan membahas tentang CSS, Cascading Style Sheet, lanjutan. Bagi teman-teman mahasiswa, materi sebelumnya kita telah pembahasan tentang pembuatan CSS. Pada pertemuan ke-12 ini, saya akan membahas pembuatan CSS lanjutan. Dengan CSS lanjutan, Anda dapat mengatur tampilan website lebih cantik, lebih menarik, dan konsisten dengan menggunakan kelas. Penasaran penjelasan lebih lanjut? Jangan kemana-mana, saksikan terus Ujar Unpam Mengajar. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Arif Yulianto, dalam Ujar, pada mata kuliah pemrograman web 1. Salam Teknik Informatika Unggul. Pada CSS lanjutan ini, kita akan membahas penggunaan kelas pada CSS. Kelas adalah style dari CSS yang bisa digunakan untuk beberapa elemen. Dengan adanya kelas ini, memungkinkan Anda untuk merubah beberapa tag pada HTML dengan settingan yang sama, dengan menuliskan satu perintah saja. Penulisan kelas diawali dengan tanda titik. Contoh, mengatur paragraf dengan tampilan teks tebal, jenis huruf Arial, dan memiliki indentasi 15 poin. Yang kedua, mengatur paragraf yang lain dengan tampilan teks miring, jenis huruf Arial dengan indentasi 45 poin. Maka, penulisan style tersebut p.h tebal kurung kurawal buka font des family (2) Arial font des weight (2) bold text des indent (2) 15 pt kurung kurawal tutup. p.h miring kurung kurawal buka font des family (2) Arial font des weight (2) italic text des indent (2) 45 pt kurung kurawal tutup. Penasaran pastinya? Agar lebih jelas, mari kita praktikkan bersama. Baik, kita akan praktek yang pertama mengenai kelas. Seperti biasa, kita tuliskan tag HTML-nya. Kemudian head seperti biasa ya. Struktur HTML-nya kita tuliskan terlebih dahulu. Kemudian body. Jangan lupa kita tuliskan CSS-nya di head-nya. Style. Di sini kita akan membuat kelas dengan nama center gitu ya. Di mana kelas ini akan mengatur pertama adalah text line-nya yaitu center, kemudian yang kedua color-nya yaitu menggunakan warna biru. Nah, dari kelas center ini kita akan implementasikan ke dalam tag HTML. Yang pertama adalah di header 1 ya. Dengan memanggil nama kelasnya, yaitu kelasnya adalah center. Kemudian kita tulis di sini header 1 dengan CSS class center ya.
rata tengah, dan warna biru. Nah, kita akan coba lagi untuk menerapkan di tag HTML paragraf. Ya, sama strukturnya dengan memanggil nama kelasnya. Kemudian kita tuliskan paragrafnya, misalkan paragraf pertama dengan efek CSS class center, rata tengah, dan warna biru. Oke, kemudian kita save file kita. Setelah itu kita jalankan dengan perintah Fn F5. Kita jalankan. Nah, maka di sini akan tampil efek dari CSS centernya. Di sini headernya akan tampil pada posisi tengah menggunakan warna biru, kemudian paragrafnya juga demikian. Dia akan tertulis di halamannya menggunakan warna biru dan rata tengah. Baik teman-teman, kita akan lanjut lagi untuk prakteknya, mengenal kelas lebih dalam lagi. Oke. Contoh selanjutnya, kita akan mengembangkan dari latihan yang pertama tadi. Sama, kita sudah tuliskan tag-tag HTML beserta formasinya ya. Seperti biasa kita tuliskan di tag style-nya, kita gabungkan kelasnya dengan tag HTML. Misalkan kita gabungkan di tag paragraf itu p.center. Kemudian kita tuliskan ya, di mana yang akan kita atur adalah text align-nya. Sama, kita mengaturkan posisi tengah, kemudian warnanya. Di sini kita akan menggunakan warna merah ya. Nah, selain paragrafnya diatur dengan menggunakan kelas center, kita juga mengatur paragrafnya dengan kelas yang bernama large. Di mana tujuannya untuk memperbesar ukurannya menjadi 400 kali, itu 400%. Nah, kemudian kita implementasikan seperti biasa, kita masuk ke tag body, kemudian kita panggil tag paragrafnya menggunakan kelas, nama kelasnya yaitu center, misalkan. Kemudian kita tuliskan paragraf pertama menggunakan efek kelas center, rata tengah, warna merah. Oke. Kemudian paragraf yang kedua kita gabungkan dua kelas, yaitu kelas center dengan kelas large. Artinya di sini ada gabungan antara kelas center ini dengan kelas large, gitu ya. Nah, di sini kasih keterangan yang akan tampil adalah paragraf kedua menggunakan efek kelas center dan large. Ya, menghasilkan teks berikut dengan efek tulisan diperbesar ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memanggil tag header 1 misalkan dengan menggunakan kelas center misalkan. Nah, di sini apakah tag header memiliki dampak dari kelas center? Nah, seperti ini kita akan cek ya, berdampak apa tidak, gitu ya. Kalau kita memanggil kelas header, kemudian dengan kelasnya center, tag header dengan memanggil kelas center. Kalau sudah kita simpan, kemudian kita running, jalankan. Ya, oh tadi sudah jalan, kita reload. Nah, ya. Di sini bisa lihat hasilnya bahwa paragraf yang pertama
dia akan tertulis di tengah ya dengan menggunakan warna merah. Sedangkan paragraf yang kedua akan tertulis di tengah juga menggunakan warna merah tapi tampilannya lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena dia memanggil kelas large tadi. Ya, dia akan memperbesar kalimatnya menjadi 400 kali atau 4 kali lipat. Nah, kemudian tampilan yang ketiga adalah apakah tag header memiliki dampak dari class center? Ternyata tidak memiliki dampak. Ya, terbukti bahwa headernya tetap tertulis di rata sebelah kiri. Kenapa demikian? Karena tagnya di sini kelasnya center itu hanya digunakan atau diperuntukkan untuk tag HTML paragraf. Baik. Demikian contoh latihan kelas yang kedua. Baik, sampai saat ini bagaimana teman-teman mahasiswa? Semakin menarik bukan? Silahkan Anda explore lagi dengan mempraktikkan perintah kelas dalam CLS. Dari yang sederhana hingga yang kompleks. Anda juga dapat belajar dari contoh-contoh style yang ada, kemudian dimodifikasi. Baik, mari kita simpulkan sama-sama apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan ke-12 ini. Kelas dapat diberikan kepada banyak elemen HTML dan dapat dipanggil sekaligus. Penulisan kelas diawali dengan perintah titik. Dengan menggunakan kelas, Anda dapat memberikan penamaan elemen yang memiliki karakteristik atau struktur yang dapat digunakan secara berulang-ulang dalam tag HTML. Demikianlah tadi materi tentang pembuatan CSS lanjutan. Semoga teman-teman mahasiswa dapat memahami dan mempraktikannya. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Saya Muhammad Arif Julianto undur diri. Selamat belajar dan beraktivitas. Salam teknik informatika unggul. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.